Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya 14.000 pasien COVID-19 di Medan sembuh. Uji coba belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Petugas gabungan cek kesehatan penumpang dari luar Karo. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, angka kesembuhan COVID-19 di Kota Medan terus mengalami peningkatan. Hingga di awal Mei 2021, totalnya sudah mencapai 14.485 orang. Jumlah tersebut didapati setelah adanya penambahan 74 pasien perharinya yang berhasil sembuh melawan virus tersebut. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan mencatat jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di daerah tersebut bertambah lagi, sehingga berada di angka 14.485 orang. Pasien yang sembuh tersebut masih didapati terbanyak dari Kecamatan Selayang, Helvetia, Sunggal, dan Johor. Bertambahnya pasien sembuh dengan angka yang semakin tinggi ini juga dipengaruhi adanya pelaksanaan vaksinasi yang telah menjangkau seluruh elemen seperti tenaga kesehatan, pelayan publik, tenaga pendidik, dan warga lanjut usia. Di awal bulan Mei 2021 ini, pasien terkonfirmasi berada pada angka 23.016 orang, setelah ada penambahan dalam satu hari 68 orang. Hal ini juga yang menjadi penyebab Kota Medan masih masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Selesai, bekas penyuntikannya kalau pegal jangan di Kamis, itu sampai sekarang suspek kita 729, ini suspek. Kemudian dengan konfirmasi positif itu 15.497. Kemudian yang sembuh itu ada 14.366 dengan catatan yang meninggal 508 dan jumlah yang dirawat itu 623 ya. Jadi situasinya sama, masih tetap itu yang namanya kesembuhannya meningkat tinggi, tapi juga yang terpapar juga peningkatannya ada ya. Ada beberapa informasi yang mengatakan di beberapa rumah sakit situasi saat ini memang lagi sedang bornya tinggi ya, tapi begitupun itu berjalan sesuai dengan kesembuhan dan sesuai dengan yang terpapar. Artinya sini berganti dan tidak bisa ditetapkan itu menjadi suatu yang dikatakan full ya. Memang benar saat ini ada yang full, tapi masanya itu berjalan terus, berubah terus, itu setiap hari itu berubah. Berdasarkan itulah nanti kita lihat apakah situasi ini boleh dikatakan harus melakukan misalnya tambahan atau gimana. Tapi sampai saat ini pertemuan baik itu di wali kota maupun di provinsi terus dilakukan. Pardohar juga berharap dalam pelarangan mudik Lebaran 2021 sekarang ini, angka penyebaran COVID-19 semakin menyusut agar seluruh aktivitas dapat kembali normal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, merosotnya harga emas sejak awal tahun serta peniadaan mudik libur Lebaran tahun ini menjadi momentum investor bursa berjangka untuk berburu emas. Saat ini emas menjadi safe haven di tengah bergejolaknya komoditas lain karena dihantam pandemi COVID-19. Harga emas di bursa sempat menembus level $2.000 Amerika Serikat per troy ounce pada 2020 lalu akibat dihantam pandemi COVID-19. Tingginya harga logam mulia ini terus bertahan hingga akhir tahun. Namun memasuki awal 2021, keperkasaan emas di bursa mulai sempoyongan dan menyentuh level terendah di level $1.600 Amerika Serikat per troy ounce pada Maret lalu. Lemahnya harga emas tersebut menjadi momentum para investor untuk melakukan aksi buy atau beli. Transaksi emas di bursa komoditas dan derivatif pun terus meningkat. Begitupun emas masih menjadi idola investor di tengah pandemi COVID-19. Apalagi saat ini harga emas masih bergerak di level konsolidasi pada range $1.750 Amerika Serikat hingga $1.835 Amerika Serikat per troy ounce. Dalam kondisi seperti ini, pasar masih ramai dengan aksi beli maupun jual. Keunggulan trading local gold atau emas berjangka adalah peluang keuntungan bisa didapat saat harga emas naik maupun harga emas turun. Mengenai komoditas emas di bursa saat sekarang ini, kalau mau dibilang terjadi kelonjakan juga dari bulan April sampai dengan saat sekarang. Dari segi volume transaksi ya, kalau kita lihat itu rata-rata di atas 2.000
transaksi dalam 1 bulan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif yang ada untuk saat sekarang, pasar emas ini kalau mau dibilang jadi salah satu komoditas yang lagi dicari, karena emas terjadi dari penurunan yang berada di tahun 2020 kemarin ya sampai dengan hari ini. Jadi harga emas ini sekarang masih masuk di level atau area konsolidasi, yang dimana para investor mengatakan bahwa disinilah salah satu level stage atau stage bonus bagi investor untuk mereka melakukan transaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan level bonus ini? Jadi range pergerakan dalam satu masa untuk emas, yaitu range besarnya di antara 1835 sampai dengan harga bawahnya itu yaitu di 1750. Nah, jadi di level bonus seperti ini, nasabah tuh transaksi itu bisa ambil buy ataupun sell. Ini posisi yang sangat-sangat enak untuk ditransaksikan. Dengan kondisi demikian juga, PT Equity World Futures sampai kini masih fokus pada penawaran Roko Gold karena 80% kontribusi bisnis perseroan berasal dari produk emas berjangka ini. Meski saat ini investor juga tengah melirik indeks Hang Seng dan beberapa mata uang. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Dirlantas melakukan monitoring pengecekan pos penyekatan di perbatasan provinsi dan antar kabupaten. Hal ini guna memastikan tidak adanya masyarakat yang mudik menyambut Hari Raya Idul Fitri 2021. Dirlantas Polda Sumatera Utara bersama personel Polres Labuan Batu melakukan monitoring pos penyekatan arus mudik di perbatasan Provinsi Sumut dengan Riau, tepatnya di Jalan Sumseh Bruhur Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kombes Pol Valentino selaku Dirlantas Polda Sumut menyebutkan, pihaknya bersama petugas gabungan lainnya melakukan penjagaan dan penyekatan di pintu keluar masuk, baik antar provinsi maupun antar kabupaten kota, sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Sejak diberlakukannya larangan mudik, terpantau arus lalu lintas untuk sementara terjadi penurunan. Namun pihaknya akan tetap melakukan antisipasi terlebih pada Hari Raya Idul Fitri dan akhir pekan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Baik, jadi kami dari pihak petugas ya, baik kepolisian maupun TNI dan instansi terkait tetap melaksanakan penjagaan di perbatasan-perbatasan maupun di kabupaten kota, perbatasan kabupaten kota ya. Tugas kita adalah untuk melaksanakan penyekatan ya kan, menghimbau masyarakat untuk pantauan dari hari kemarin sampai hari ini terjadi penurunan arus memang, tapi kita tetap mengantisipasi ya di perbatasan-perbatasan. Ada beberapa yang diputarbalikkan ya di semua pos, termasuk di pos Torgamba ini. Dan juga ada warga masyarakat yang kita melaksanakan tes swab antigen. Bagi masyarakat dan pegawai negeri, BUMN dan swasta yang ingin bepergian namun tidak mudik, diwajibkan membawa surat keterangan dari lurah dan pimpinan di instansi masing-masing. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah setahun tidak belajar tatap muka, hari ini ratusan siswa di SMA Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mulai kembali ke sekolah. Para siswa mengikuti uji coba belajar tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Uji coba proses belajar tatap muka mulai dilakukan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. SMA Negeri 4 dan Sekolah Swasta Budi Mulia dipilih sebagai sekolah percontohan untuk dimulainya proses belajar setelah libur setahun di masa pandemi COVID-19. Dalam uji coba ini, para siswa wajib menjalankan protokol kesehatan ketat mulai pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak. Sementara di ruang kelas hanya berisi 18 siswa yang akan mengikuti proses belajar hingga pukul 12 siang. Kita melakukan prokes yang memang begitu ketat karena syaratnya terlalu banyak ya. Terlalu banyak, maka kita mulai dari depan tadi untuk mengawasi anak-anak
supaya tidak berkerumun, mulai dari pengecekan suhu. Pengecekan suhu kita pastikan tadi tidak ada ya yang di atas 37,2. Sampai saat ini kita tidak temukan suhu di atas 37,2. Kemudian tadi secara perlahan kita melakukan proses sampai anak-anak masuk belajar. Ya, sampai saat ini sekolah sudah normal dan kami menilai ini maksimal, zero accident. Harapan kami ya, ini berjalan beberapa hari ke depan, sekolah ini bisa menjalankan sesuai program ketentuan dari Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara ya, Profesor Saifuddin. Ini sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Ya, tahapan yang cukup panjang dan persiapan yang cukup matang. Ya. Sehingga kita sepanjang sampai nanti anak-anak pulang, tim akan tetap melakukan pengawasan. Ya. Sampai harapan kita tidak ada muncul klaster baru. Sehingga proses pembelajaran tatap muka ini, simulasi ini bisa berjalan dengan baik. Proses uji coba ini akan berlangsung selama 1 minggu dan bertahap akan dilakukan ke seluruh sekolah yang ada di Pematang Siantar. Selanjutnya, proses belajar secara keseluruhan ditargetkan akan berlangsung normal pada masa ajaran baru sekitar Juli 2021. Diharapkan dengan dibukanya sistem pembelajaran tatap muka tidak akan menimbulkan klaster baru COVID-19, khususnya dari kalangan pelajar. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang jatuh pada 13 Mei mendatang, sejumlah pengurus masjid, langgar, dan perwiritan sekecamatan Siantar Barat beri santunan kepada anak yatim di Masjid Bakti, Jalan Singosari, Kelurahan Bantan, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Memberi bantuan kepada orang tidak mampu merupakan tanggung jawab kita bersama. Seperti halnya yang dilakukan oleh para pengurus Masjid As-Soleh, Jalan Jawa, Masjid Bakti Jalan Singosari, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Abror, Masjid Amalia, Langgar Al-Ihsan, perwiritan silaturahim yang keseluruhannya berada di wilayah Kecamatan Siantar Barat. Masing-masing pengurus masjid, langgar, dan perwiritan ini rutin menyantuni anak yatim yang ada di sekitar mereka setiap momen Hari Raya Idul Fitri. Untuk Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini, sebanyak 118 anak yatim piatu mereka santuni. Masing-masing penerima santunan mendapat bantuan uang senilai 1 juta rupiah. Menurut Kiswandi, Ketua Panitia Pelaksanaan Santunan Anak Yatim sekaligus Ketua Badan Kedarjiran Masjid Bakti Jalan Singosari, mengatakan bantuan yang mereka berikan kepada masing-masing anak yatim merupakan hasil infak dan masing-masing masjid dan bantuan dari beberapa donatur. Dan hari ini adalah sebetulnya kegiatan rutin setiap tahunnya di akhir Ramadan. Karena di Kelurahan Bantan ini ada beberapa masjid, ada 5 masjid, 1 mushola dan 1 perwiritan itu melakukan kegiatan bersama dalam hal penyantunan anak yatim di Kelurahan Bantan. Tahun ini ada 118 orang anak yatim yang kami beri santunan. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Siantar Barat dan Lurah Bantan serta para pengurus Masjid As-Soleh, Masjid Bakti, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Abror, Masjid Amalia, Langgar Al-Ihsan, dan perwiritan silaturahim. Camat Siantar Barat Aris Sembiring berharap kepada anak-anak yatim yang menerima bantuan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah saya bersama Lurah Bantan bisa memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, sebanyak 108 anak yang alhamdulillah ini sudah terkumpul selama setahun dan diserahkan tadi yang tergabung dari beberapa masjid, kemudian musolah dan pengajian sebagai donatur yang hadir pada pagi hari ini. Kegiatan rutin yang dilakukan para pengurus masjid di Kecamatan Siantar Barat ini diharapkan dapat menjadi motivasi kepada para pengurus masjid lainnya di Kota Pematang Siantar untuk lebih peduli kepada para anak yatim dan orang-orang tidak mampu. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Universitas Evarina Pematang Siantar menjalin kerjasama dengan Universitas Dayanapura Bali. Jalinan kerjasama diawali dengan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang Tejohan Garingging Universitas Evarina Pematang Siantar. Untuk meningkatkan inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, Universitas Evarina Pematang Siantar menjalin kerjasama dengan Universitas Dayanapura Bali. Perikatan hubungan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di ruang Tejohan Garingging Universitas Evarina. Kerjasama ditandatangani Rektor Universitas Evarina Dr. Suzana Josephine dengan Rektor Universitas Dayanapura Bali Dr. Igusti Bagus Rayutama. Dalam pemaparannya, Dr. Igusti Bagus Rayutama mendorong mahasiswa Universitas Evarina untuk meningkatkan semangat belajar dan lebih disiplin dan menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang sama, Igusti Bagus Rayutama juga mengapresiasi mahasiswa Universitas Evarina. Menurut Dr. Igusti, kejujuran dalam belajar mengacu pada aspek pendalaman materi akan membentuk karakter mahasiswa yang lebih maju dan berdaya saing. MOU merupakan implementasi program Universitas Evarina dalam komitmen tinggi mendorong kemajuan mahasiswa yang berdaya saing. Tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan jalinan kerjasama, Universitas Evarina sekaligus menggelar kuliah umum yang diisi Dr. Haji Diding Nurdin dan Dr. Igusti Bagus Rayutama, dengan tema membangun karakter mahasiswa yang baik untuk bangsa. Dan dalam kesempatan ini, mahasiswa dapat saling melakukan diskusi langsung dengan para ahli. Dr. Diding memaparkan, pendidikan membangun karakter mahasiswa diperlukan untuk menghasilkan calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan memiliki reputasi tinggi. Selain itu, dapat membentuk mahasiswa yang tangguh, bermoral tinggi, dan menjadi warga yang baik tentunya mengacu pada aspek karakter yang dewasa secara emosional, sosial, finansial, spiritual, dan fisikal. Pada kesempatan yang sama, saling tanya juga dilontarkan mahasiswa sebagai bagian dari pembahasan kuliah umum. Rektor Universitas Evarina Kota Pematang Siantar Dr. Suzana Josephine Lumban Tobing mengatakan, tema dalam kuliah umum diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa yang berdedikasi dan memiliki reputasi tinggi. Baik Bu Rektor, kira-kira bagaimana kuliahnya hari ini? Kuliah umum? Ya, kami sangat berbangga hati hari ini boleh menyelenggarakan kuliah umum bersama dengan dua perguruan tinggi, yaitu satu dari Undira Bali dan dari Evarina. Dengan satu pengharapan, kami memiliki visi yang sama, bagaimana membangun karakter bangsa supaya mereka jauh lebih disiplin dan jauh lebih jujur pada saat mereka nanti menjadi pemimpin di tengah bangsa ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi para siswa kami dan juga khususnya bagi bangsa dan negara kami. Program kuliah umum berlanjut hingga penyerahan plakat secara simbolis dan online dengan Dr. Haji Diding Nurdin dan Dr. Igusti Bagus Rayutama. Setelah mengikuti kuliah umum, mahasiswa juga akan diberikan sertifikat. Saat ini Universitas Evarina terus mendorong kemajuan intelektual mahasiswa dengan berbagai program dan sarana yang terus meningkat. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tanah Karo bersama dengan tim gabungan melakukan pemeriksaan swab dan rapid test kepada penumpang angkutan kota di pos perbatasan Kabupaten Karo dengan Kota Medan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengatasi penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Polres Tanah-Karo bersama dengan petugas gabungan TNI, Satpol PP, dan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo melakukan razia atau pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di pos pengamanan perbatasan Kabupaten Karo dengan Kota Medan. Setiap kendaraan, baik angkutan umum dan pribadi, diberhentikan oleh petugas dan penumpang dilakukan pemeriksaan rapid test dan swab test. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan setiap yang datang menuju Kabupaten Karo dalam keadaan sehat. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Kabupaten Karo, pemeriksaan difokuskan kepada kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Kabupaten Karo. Saat ini di Kabupaten Karo terdapat 7 titik pos, di mana 3 titik pos penyekatan, 2 titik pos pengamanan, serta 2 pos pelayanan terpadu yang memantau pergerakan arus masyarakat yang melintas. Tanah-Karo untuk mengantisipasi libur lebaran ini kami menyiapkan ada 7 pos. Di antaranya 3 pos penyekatan, 2 pos pengamanan, dan 2 pos pelayanan terpadu. Ibu, untuk penyekatan sendiri, langkah-langkah yang kita lakukan apakah memang balik kanan atau ada swab nantinya, Bu? Seperti apa nih? Untuk di pos nanti akan diadakan juga rapid dan swab bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi kita laksanakan secara random khusus pada pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Tanah-Karo. Himbauan dari kami kepada seluruh masyarakat agar menunda mudik tahun ini demi kebaikan kita bersama, dan juga kami himbau untuk tidak mengunjungi tempat-tempat yang ramai pengunjung. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perjalanan mudik demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pengendara mobil marah kepada petugas pos pengamanan 1 Meranti Asahan, Sumatera Utara saat dipaksa putar balik untuk melengkapi surat hasil swab antigen saat keluar dari Kabupaten Asahan. Terkait hal ini, sebanyak 27 unit kendaraan dipaksa putar balik karena tidak melengkapi dokumen perjalanan. Ketegangan petugas pos penyekatan dengan pengemudi mobil terjadi di pos pengamanan 1 Meranti Asahan, Sumatera Utara. Terlihat amarah pengemudi mobil ini menjadi-jadi saat petugas jaga memaksa kendaraan untuk putar balik. Petugas terpaksa memutar balik pengemudi karena tidak dapat menunjukkan surat hasil swab antigen saat melintas keluar wilayah Kabupaten Asahan. Meski ia berharap ada kebijakan, namun petugas bersikeras dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hasil penyekatan sebanyak 27 kendaraan diminta putar balik dari luar daerah yang ingin melaksanakan mudik. Jadi untuk kegiatan penyekatan di pos PAM 1 Pulau Bandring, untuk kendaraan yang dikembalikan atau balik kanan itu sejumlah 27 unit, dan semuanya itu dari luar kota Kisaran. Itu rata-rata mereka tidak melengkapi apa tuh Pak saat melintas? Jadi sesuai dengan persyaratan itu harus ada surat keterangan dari lurah ataupun dari perusahaan, kemudian dilengkapi dengan hasil swab. Sehingga bagi yang tidak memiliki persyaratan tersebut, salah satu daripada persyaratan tersebut kita balik kanankan atau kembalikan dari mana mereka datangnya. Penyekatan terus dilakukan petugas hingga 17 Mei mendatang untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.